Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santap Ilmu bersama Ibu Lin Indah Dayati dari SMP Negeri 1 Ciwaringin. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang reaksi-reaksi kimia dan dinamikanya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, memahami konsep reaksi kimia. Yang kedua, menulis dan menyetarakan persamaan reaksi. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis reaksi kimia. Yang keempat, memahami laju reaksi dan faktor-faktornya. Dan yang terakhir, menganalisis dampak reaksi kimia dalam kehidupan. Gambar apa itu? Biasanya kita melihat kembang api saat tahun baru, lebaran, hari-hari besar ya. Sangat indah dengan warna-warnanya yang terang di kegelapan malam ya. Nah, kenapa kembang api memiliki berbagai macam warna? Ini akan kita pelajari di reaksi kimia. Reaksi kimia selain kembang api itu ada dalam proses pernapasan, pembakaran, perkaratan besi, dan pada fotosintesis yaitu produksi gula. Hal-hal yang kita pelajari seperti tujuan pembelajaran tadi ya, mengenai reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari, energi dari reaksi dan kecepatan reaksi kimia atau laju reaksi, menuliskan persamaan kimia, rumus kimia dan simbol-simbolnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Berbicara tentang reaksi kimia, apa sih reaksi kimia itu? Pada kelas 7 ya, saat kelas 7 mungkin pernah mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita bahas lagi ya. Nah, ini perubahan fisika ini contohnya es krim mencair, kertas yang dirobek, air mendidih, dan kayu yang dipotong. Sedangkan perubahan kimia ini ada pembakaran, pembusukan, perkaratan, dan pencernaan. Bisa dilihat perbedaannya ya, sesuai pengertian reaksi kimia itu yaitu perubahan yang terjadi untuk menghasilkan zat yang baru. Nah, kalau perubahan fisika ini es mencair, dari awalnya cair, berubah membeku, bisa kembali cair dan bisa disebut air. Nah, ini tidak menghasilkan zat yang baru. Begitu pula dengan kertas yang dirobek akan tetap menjadi kertas. Air mendidih bisa berubah menjadi gas uap tapi bisa kembali lagi menjadi cair ya. Sedangkan kayu dipotong tetap bentuk kayu dan tidak ada perubahan atau terbentuk zat yang baru. Sedangkan bisa dilihat di perubahan kimia ini pembakaran, misalnya kertas dibakar, kayu dibakar, itu bisa menghasilkan zat yang baru dan tidak bisa kembali lagi, irreversible ya. Tidak bisa kembali lagi menjadi kertas, tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Kemudian ini pembusukan buah. Buah yang sudah busuk tentu tidak bisa kembali lagi menjadi buah yang segar. Perkaratan besi. Besi yang berkarat juga lama-lama keropos ya, tidak bisa kembali lagi jadi paku, jadi besi. Dan pada pencernaan, makanan yang sudah dicerna tidak bisa kembali menjadi makanan karena di lambung itu ada asam lambung yang bisa mencerna dan menguraikan dari makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Masih banyak lagi ya contoh-contoh reaksi kimia dalam kehidupan, kalian bisa cari tahu fenomena-fenomenanya dan memang sangat menarik. Selanjutnya ini ada apa sih di reaksi kimia terbentuk zat baru itu? Nah, ini ada preaksi dan ada produk. Apa itu preaksi? Preaksi atau reaktan yaitu zat yang digunakan sebelum reaksi. Jadi saat ada perubahan atom sehingga membentuk zat yang baru atau kita sebut produk. Jadi produk ini zat-zat yang diperoleh setelah reaksi. Ini contohnya itu gas hidrogen dan oksigen yang akan membentuk air. Ini molekul diatomik ya. Kenapa disebut molekul diatomik? Karena ini hidrogennya ada 2 atom, oksigen juga ada 2 atom. Nah, ini akan membentuk 2 molekul air. Hidrogen ini berwarna biru, oksigen berwarna merah ya.
Ini H2-nya ada 2, oksigennya molekulnya ada 1 dan membentuk 2 molekul air, 2 molekul H2O. Nah, ini reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita diskusikan atau bisa dipelajari, cari tahu apa nih reaksi kimia yang terjadi di sini. Pembakaran itu apa aja sih? Contohnya itu misalnya kayu ditambah api, ada api biasanya ada oksigen ya, karena api bisa menyala disebabkan oleh adanya oksigen. Nah, hasilnya apa produknya? Produknya adalah ada kayu berubah menjadi abu. Yang kedua itu perkaratan besi. Besi berkarat, besi dari Fe ya, besi kena oksigen, kena udara, ini bisa menyebabkan paku yang berkarat. Pencernaan, tadinya makanan utuh nih kena asam lambung, berubah menjadi makanan yang lebih mudah dicerna atau dalam bentuk sari-sari makanan. Fotosintesis ini yang satu-satunya yang bisa dilakukan oleh tumbuhan ya, tidak bisa dilakukan oleh manusia maupun hewan. Itu perubahan dari karbon dioksida dan air itu bereaksi menghasilkan glukosa. Nah, 4 yang lainnya bisa kalian cari tahu sendiri ya. Apa yang terjadi pada baterai reaksi kimianya, ada fermentasi minuman beralkohol maupun tapai, banyak ya fermentasi. Ada tapai, tempe, roti, keju, yogurt. Nah, terus ada mencuci tangan. Apa reaksi kimia saat kita mencuci tangan? Dan memasak kue juga ada reaksi kimianya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang persamaan kimia. Sudah seperti yang disebutkan Ibu tadi, ada reaksi, ada produk. Reaksi contoh sederhananya beras ditambah air ya. Beras tambah air akan berubah menjadi nasi. Nah, nasi ini produk, beras dan airnya ini reaksi. Ini gambar yang tadi ya, ada 2 molekul 2 gas hidrogen dan 1 molekul gas oksigen berubah menjadi uap air. Molekul diatomik hidrogen, oksigen membentuk 2 molekul air. Ini dalam bentuk simbol, ini akan berubah H2, 2H2 tambah O2 dan menjadi 2H2O. Ini sudah seimbang ya, karena ini ada 4 molekul hidrogen, ada 2 molekul oksigen, 2 atom oksigen di bagian reaksi, dan di produknya ada 2 molekul air, 4 hidrogen dan 2 oksigen, 2 atom oksigen. Ini G ini artinya gas ya, akan kita bahas di tabel sebelah kanan. Wujud-wujud zat dan penulisan simbolnya. Wujud zat ada 4 ya, ada padat, ada cair, ada gas, dan zat yang telah dilarutkan dalam air. Zat yang padat ini disimbolkan dengan huruf S atau dalam bahasa Inggris artinya solid. Wujud zat cair itu disimbolkan dengan huruf L atau liquid, dan gas ini simbolnya G dalam bahasa Inggris gas, dan zat yang telah dilarutkan dalam air ini AQ atau aqueous. Baik, yang kedua jenis-jenis reaksi kimia. Ada 5 reaksi ya. Yang pertama reaksi kombinasi, kedua penguraian, lalu pembakaran, penggantian tunggal, dan pertukaran ganda yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama reaksi kombinasi atau sintesis, sesuai dengan namanya, ini berarti reaksi pembentukan. Bisa dilihat di rumusnya ya, A tambah B berubah menjadi AB. Karena ini membentuk senyawa kompleks dari senyawa sederhana ya, senyawa tunggal, berubah menjadi senyawa tunggal. Contohnya ini di natrium bereaksi dengan klorin ya, klor, dan berubah menjadi natrium klorida. Klorin ini bentuknya gas karena lambangnya ini G ya, simbolnya G. Bentuk ini belum seimbang karena di bagian kiri natrium masih 1 ya, 1 molekul, klorinnya ada 1, klorinnya ada 2, natrium, sedangkan di produk natrium cuma ada 1 dan klor ada 1, klorin. Nah, dalam bentuk seimbangnya ini tinggal ditambahkan di bagian depannya. Natrium ditambah angka 2, jadi ada 2 natrium.
dan klornya ada 2, sehingga di produknya juga ada 2, masing-masing 2 NaCl. Yang kedua ini reaksi penguraian atau dekomposisi. Ini merupakan kebalikan dari reaksi yang pertama, kebalikan dari reaksi kombinasi ya. Jadi diuraikan. Kalau yang pertama pembentukan, yang ini penguraian. Jadi AB berubah menjadi A dan B. Bisa dilihat dari penguraian air ya, 2 molekul H2O dalam bentuk gas karena dalam bentuk uap ya, menjadi 2H2 dan O2. Ini contohnya ada di minuman bersoda. Asam karbonat, aqueous menjadi air dan CO2. Itulah kenapa kalau misalnya minum minuman bersoda kadang ada busanya, itu karena ada CO2-nya, ada udara. Selanjutnya reaksi yang ketiga yaitu reaksi pembakaran. Tahu kan ini gambar apa? Ini gambar LPG, liquid petroleum gas. Lah, berarti liquid gas apakah cair ataukah gas? Pertanyaan menarik ya untuk gas ini. Ada gas tabung hijau, tabung melon, pink, ungu, dan biru. Nah ini rumus reaksinya ya. A tambah oksigen berubah menjadi CO2, membentuk CO2 dan H2O, membentuk karbon dioksida dan air. Jadi pasti itu hasilnya karbon dioksida dan air. Coba perhatikan perbandingan reaksi pembakaran gas metana atau CH4 dan propana atau C3H8. C3H8 ini atau propana ini bisa terdapat di tabung gas ya. Sedangkan metana biasanya berasal dari kotoran hewan atau gas yang ditimbulkan oleh pupuk ya, sampah organik. Perhatikan reaksinya. Yang pertama ini CH4 atau metana, satu molekul metana bereaksi dengan 2 molekul oksigen membentuk 1 molekul karbon dioksida dan 2 molekul air. Sedangkan propana, 1 molekul propana ini bereaksi dengan 5 molekul oksigen membentuk 3 molekul karbon dioksida dan 4 molekul H2O, 4 molekul air. Bisa dilihat bahwa hasilnya itu CO2 itu lebih banyak di pembakaran propana atau tabung gas. Selanjutnya reaksi yang keempat yaitu reaksi penggantian tunggal. Lihat dari rumusnya ya, berarti ada yang digantikan. Ini ion A bereaksi dengan BC membentuk B dan AC. Contohnya ini di besi ya, besi bereaksi dengan kalium, besi bereaksi dengan tembaga sulfat membentuk besi sulfat dan tembaga. Kenapa SO4 atau sulfat menjadi berikatan dengan besi? Ini karena besi ini mudah bereaksi dengan zat yang lain. Dilihat di gambar ya, awalnya larutan tembaga sulfat ini berwarna biru. Setelah bereaksi dengan besi ini berubah warnanya. Pakunya menjadi berwarna lebih mirip ke perkaratan ya. Terus juga larutannya yang awalnya berwarna biru berubah menjadi kuning kehijauan. Reaksi yang terakhir yaitu reaksi pertukaran ganda atau metatesis. Bisa dilihat ini ada pertukaran dari 2 senyawa ini saling bertukar ionnya. Yang awalnya senyawa AB bereaksi dengan CD membentuk senyawa baru. Jadi A yang tadinya sama B jadi dengan D C-nya dan C-nya berikatan dengan B. Contohnya ini ada di timbal 2 nitrat ya. PbNO3 bereaksi dengan kalium iodida membentuk timbal 2 iodida dan kalium nitrat. Yang awalnya bening ya, yang awalnya bening ini ditetesin akhirnya berubah warna menjadi hijau dan membentuk endapan. Endapannya ini timbal 2 iodida. Karena terbentuk endapan, reaksi pertukaran ganda atau metatesis ini kadang seringkali disebut sebagai reaksi pengendapan. Nah, kita latihan dulu ya. Tuliskan reaksi penguraian untuk garam NaCl dan CO2. Yang kedua, perhatikan reaksi berikut. Magnesium dan oksigen membentuk magnesium oksida.
Kenapa disebut reaksi sintesis sekaligus pembakaran? Nah, ini jawabannya ya. Karena reaksi penguraian dari yang awalnya NaCl diuraikan menjadi Na dan Cl. Ini sudah dalam bentuk seimbang. Karena di sebelah kiri di reaktan itu ada 2 Na, di sebelah kanan juga ada 2 Na, sebelah kiri ada 2 Cl dan sebelah kanan ada 2 Cl. Untuk CO2 ini diuraikan juga jadi karbon dan oksigen. Nomor 2, kenapa sih disebut reaksi sintesis sekaligus pembakaran? Karena bisa dilihat di reaksinya ya. Persamaan reaksinya itu di soal magnesium dan oksigen ini berarti reaksi pembentukan, karena gabungan magnesium dan oksigen membentuk magnesium oksida, membentuk senyawa tunggal yang baru. Sedangkan disebut pembakaran karena ada oksigennya di dalamnya. Jadi magnesium dibakar oleh oksigen membentuk magnesium oksida. Jadi bisa disebut sintesis juga, pembakaran juga. Selanjutnya kita membahas tentang asam dan basa. Coba perhatikan apa kesamaan dari kelima gambar berikut. Gambar itu. Yang pertama ini gambar yogurt ya. Minuman bersoda, lemon, cuka, dan obat-obatan. Apa sih asam basa itu? Asam dan basa adalah sifat yang dimiliki larutan sesuai kandungan bahan kimia di dalamnya. Ya, ini perbedaan asam dan basa bisa dilihat di tabel ya. Yang pertama perbedaannya bisa dilihat dari rasanya. Untuk asam itu rasanya masam, untuk basa biasanya cenderung pahit. Sedangkan pH itu asam itu 0 sampai 7, basa itu 8 sampai 14. Untuk asam itu ada asam lemah dan asam kuat. Untuk asam kuat biasanya angkanya kecil ya, 0 sampai 3. Untuk asam lemah 5 sampai 6. Untuk 7 itu pH-nya berarti netral. Untuk basa makin besar angkanya itu makin kuat, kebalikan dari asam. Jadi kalau misalnya 8 itu berarti basa lemah, untuk 14 itu berarti basa kuat. Nah, asam dan basa ini sama-sama bisa menyebabkan iritasi dan korosif, bersifat korosif atau bisa merusak ya, perkaratan. Biasanya yang kuat-kuat itu bisa menyebabkan iritasi. Misalnya asam kuat, basa kuat. Kemampuan untuk menghantarkan listrik, dua-duanya mampu menghantarkan listrik, terutama yang asam. Bahkan untuk buah tertentu bisa mengantarkan listrik, contohnya semangka, lemon, dan lain-lain. Kertas lakmus akan mengubah larutan asam menjadi merah. Baik lakmus biru maupun merah akan mengubah warna menjadi merah. Untuk basa itu lakmus biru tetap biru, lakmus merah berubah menjadi biru. Reaksinya asam bisa bereaksi dengan logam dan basa membentuk garam, sedangkan basa bereaksi dengan asam membentuk garam. Nah, apa sih asam dan basa itu? Asam itu bisa dilihat contohnya ya. Ada asam kuat itu contohnya di HCl atau asam klorida. Pada lambung dan juga biasanya di perindustrian dimanfaatkan untuk cairan pembersih juga ada ya asam klorida. Terus juga ada asam sulfat atau H2SO4 digunakan untuk aki, bahan tekstil, pupuk, cat, kertas, dan lainnya. Untuk asam lemah ini bisa terdapat ada di lemon ya, contohnya asam sitrat atau C6H8O7. Di minuman bersoda juga ada asam karbonat, di yogurt ada asam laktat ya. Pengawet ada asam benzoat, vitamin C ada asam askorbat, dan yang terakhir di aspirin, di obat ya, ada asam salisilat. Nah, ini kalau asam kuat biasanya bersifat merusak ya, bisa merusak baju malah kalau yang kuat. Nah, penggunaannya biasanya agar tidak terlalu bahaya biasanya dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Yang kedua yaitu basa, ada basa kuat dan basa lemah juga. Basa kuat juga biasanya di deterjen di dunia industri ya, untuk penetraan tanah, untuk pupuk dan deterjen. Ini ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan amonium hidroksida. Ini juga berbahaya jika terkena kulit langsung. Untuk penetralan tanah, kadang kalau terlalu asam itu tidak bagus untuk tumbuhan, jadi harus dinetralkan dengan kalsium hidroksida.
Biasanya petani menyemprotkannya. Basa lemah ini ada magnesium hidroksida yang biasanya terdapat di obat mah. Yang kedua ini ada natrium hidrogen karbonat pada soda kue. Jadi biasanya yang bersifat lemah ini aman untuk dikonsumsi. Dan ada juga alkali basa yang larut dalam air. Ada salah satu merek minuman yang memang pH-nya tidak 7 ya, 8, dan itu memang boleh dikonsumsi. Ini gambar dari petani saat melakukan penetralan tanah. Yang ketiga ini pH dan indikator. pH itu singkatan dari power of hydrogen atau nilai keasaman suatu zat atau larutan. Ini bisa dilihat contohnya ya. Makin ke kiri ini makin asam, makin kuat asamnya. Makin ke kanan makin kuat juga basanya. Sedangkan yang di tengah-tengah ini netral, contohnya di air mineral atau air bening. Coba perhatikan, berarti cairan alkali pekat itu basa atau asam? Betul, ini basa kuat ya untuk cairan alkali pekat. Untuk asam yang kuatnya itu ada di asam lambung. Loh, HCl itu kan berbahaya kalau misalnya terkena kulit. Kalau di asam lambung bagaimana? Nah, ini kuasa Allah ya, untuk di lambung ini memang khusus di lambung HCl ini bisa bertahan dan tidak membahayakan organ lambung dan organ-organ yang lainnya. Tapi kadang kalau misalnya sering muntah dan mengeluarkan asam lambung, ini bisa merusak gigi. Nah, indikator ini akan mampu menunjukkan apakah suatu larutan atau yang akan dites itu bersifat basa, bersifat netral atau asam. Yang pertama ini contohnya kertas lakmus ya. Ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Lakmus merah ini akan mengubah, lakmus merah ini akan tetap berwarna merah jika di larutan asam. Sedangkan lakmus biru tetap biru di larutan yang bersifat basa. Yang kedua itu pH meter. Ini nanti akan biasanya dalam bentuk seperti mesin ya, ada angka yang menunjuk seperti speedometer di motor. Jadi misalnya dicelupkan ke larutan, nanti angkanya menunjukkan pH-nya 1 atau sampai 14. Yang ketiga ini metil merah. Kalau misalnya di larutan asam akan mengubah warna metil merah menjadi merah ya. Sedangkan untuk di basa akan berubah menjadi kuning. Kalau di fenolftalin larutan asam berubah menjadi bening dan larutan basa berubah menjadi pink. Nah, ada indikator alaminya, ada. Kita bisa menggunakan, kalau misalnya alat labnya terbatas, bisa menggunakan kembang sepatu, buah bit, kunyit, kalau ungu, mawar dan lainnya. Ini pernah melakukan percobaan ya di baru saja di bulan kemarin, bulan Januari ini sudah melakukan praktikum reaksi kimia. Yang terakhir reaksi netralisasi. Ini rumusnya asam yang bereaksi dengan basa itu menghasilkan garam dan air. Ini sudah ketentuannya ya. Jika kalian menemukan senyawa yang bersifat asam dan juga basa bereaksi itu akan berubah menjadi garam dan air. Contohnya yang pertama ini ada asam klorida. Asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk natrium klorida dan air. Natrium kloridanya ini garam, H2O-nya ini air, ini bersifat air. Nah, kalau misalnya HCl-nya ini bersifat asam, NaOH-nya bersifat basa. Yang kedua ini 2HCl, 2 molekul HCl ini berarti asam, bersifat asam. MgOH2 atau magnesium hidroksida bersifat basa ya. Seperti yang dibahas sebelumnya itu ada di obat mah. MgCl2 ini berarti garam dan 2H2O-nya ini air. Jadi setiap asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air, berarti itu bisa disebut reaksi netralisasi. Kenapa ini MgOH2 basa bisa menetralkan, bisa terdapat di obat mah? Itu karena biasanya kalau penyakit mah itu asam lambungnya tinggi. Jadi biar netral atau turun dinetralkan dengan yang bersifat basa. Selanjutnya energi dan laju reaksi. Masih ingat contoh reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran itu kan ada pita magnesium dibakar ya, membentuk magnesium oksida. Nah, ada energi yang dilepaskan atau dibutuhkan? Tidak ada. Nanti kita bahas di reaksi eksotermik dan endotermik. Apa itu eksotermik? Apa itu endotermik? Cirinya bisa dilihat di sini. Kalau eksotermik itu menghasilkan energi panas. Jadi saat bereaksi itu terasa hangat atau panas saat disentuh.
Karena panas itu otomatis ada kenaikan suhu. Contohnya reaksi netralisasi tadi ya, asam dan basa membentuk garam dan air, itu menghasilkan energi panas. Respirasi sel itu kebalikan dari fotosintesis ya. Yang terakhir reaksi pembakaran tadi, magnesium dan oksigen membentuk magnesium oksida. Baik, reaksi endotermik ini kebalikan dari reaksi eksotermik ya. Kalau eksotermik menghasilkan energi panas, kalau endotermik membutuhkan energi panas. Karena energi panasnya diserap, otomatis ada penurunan suhu. Jadi terasa dingin saat disentuh. Contohnya reaksi amonium nitrat dan oksigen. Ini bisa kita temukan di kit untuk pertolongan pertama pada kecelakaan atlet ya. Jadi saat dipakai itu nanti ada pemisah bereaksi dengan air, nanti akan menghasilkan suhu dingin. Biasanya ini bisa mengurangi rasa sakit cedera atlet. Yang kedua ini fotosintesis. Ini reaksinya ada karbon dioksida bereaksi dengan air dan energi membentuk glukosa dan oksigen. Ini kebalikan dari respirasi sel ya. Jadi bisa kita bayangkan dari zat-zat yang kita buang, manusia dan hewan buang, ini karbon dioksida dan air. Sedangkan oleh tumbuhan itu memberikan manfaat dalam bentuk glukosa atau makanan dan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Lanjut, laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan jumlah reaksi atau produk selang waktu tertentu. Jadi baik reaksi maupun produknya ada perubahan jumlah, maka itu merupakan pengertian dari laju reaksi. Tujuannya apa laju reaksi? Itu bisa, kalau kita manfaatkan laju reaksi, mempelajari laju reaksi, itu kita bisa mengefisiensikan energi. Energi aktivasinya bisa kita minimalisir. Coba, mana yang lebih cepat laju reaksinya antara perkaratan besi dengan pembakaran kayu? Ya, pembakaran kayu itu lebih cepat daripada perkaratan besi. Perkaratan besi biasanya butuh waktu beberapa lama, berbulan-bulan. Nah, contoh yang kedua itu magnesium reaksi dengan asam nitrat. Lebih cepat mana? Magnesium asam sitrat atau nyala kembang api? Betul, nyala kembang api lebih cepat ya bereaksinya daripada magnesium dan asam nitrat. Nah, laju reaksi ini ada dipercepat dan juga ada yang diperlambat. Yang dipercepat ini contohnya katalis pada kendaraan. Biasanya kalau misalnya kendaraan itu menghasilkan udara yang berbahaya ya. Jadi bisa menggunakan katalis agar diubah menjadi gas yang berkurang bahaya, yang tidak berbahaya. Terus juga ada reaksi yang diperlambat. Contohnya penggunaan kulkas. Jadi kalau misalnya makanan diletakkan di luar, biasanya lebih cepat basi ya, ketimbang dengan makanan yang ditaruh di kulkas. Jadi kalau diletakkan di kulkas, laju reaksinya diperlambat, jadi tidak cepat basi. Terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama suhu, yang kedua banyaknya zat reaksi, yang ketiga luas permukaan, penambahan katalis dan tekanan. Kalau suhu, makin tinggi suhunya itu makin cepat laju reaksinya. Contohnya saat masak air ya. Makin tinggi apinya makin cepat matang, makin cepat mendidih. Yang kedua banyaknya zat reaksi. Makin banyak zat reaksi, laju reaksi makin cepat. Yang ketiga luas permukaan atau yang luas permukaan yang bereaksi. Jadi misalnya contohnya di gula ya, gula merah. Biasanya saat bikin kolak itu yang kita masukkan ada yang dalam bentuk gula merah utuh, ada juga yang diiris lebih dulu. Jadi kalau yang diiris lebih dulu itu biasanya bikin cepat matang, cepat mencair. Yang keempat penambahan katalis. Contohnya katalis besi pada produksi pupuk ya. Terus vanadium oksida pada produksi asam sulfat dan enzim pada tubuh manusia. Jadi enzim banyak ya, biasanya di organ pencernaan. Jadi ada enzim di mulut, ada di lambung, di usus, itu mempercepat pencernaan. Terakhir tekanan gas. Biasanya ada di gas karena kalau biasanya tekanan ini makin tinggi, tekanannya makin cepat laju reaksinya. Ini hanya ada di gas. Nah, sekian pelajaran Ibu tentang reaksi-reaksi kimia dan dinamikanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat belajar. Terus
tingkatkan rasa ingin tahu kalian, karena di dunia luar sana banyak sekali ilmu-ilmu yang menunggu kalian untuk kalian selidiki dan kalian gali. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di channel kesayangan kita, channel Santap Ilmu. Santap ilmunya, ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.